bab 4 yang berjudul International Staffing untuk mendukung pertumbuhan global. Ini saya akan menjelaskan approaches to staffing atau pendekatan staff, yaitu bergantung pada orientasi strategi utama perusahaan dan tingkat internasional perusahaan sebagaimana adanya faktor situasional. Metode managerial staffing dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan etnosentrik, pendekatan polisentrik, pendekatan geosentrik, dan pendekatan regiosentrik. Pendekatan etnosentrik staffing untuk mengisi posisi kunci manajerial dengan orang yang berasal dari pusat, yaitu negara induk nasional. Kedua, pendekatan polisentrik staffing, yaitu manajer lokal negara tuan rumah direkrut untuk mengisi posisi di negaranya. Ketiga, pendekatan geosentrik, yaitu perusahaan multinasional mengambil pendekatan global untuk operasinya, mengaku bahwa setiap bagian memberikan kontribusi unik dengan kompetisi uniknya. Terakhir, pendekatan regiosentrik, yaitu menggunakan kumpulan manajer yang lebih luas tetapi dengan cara yang terbatas. Peran karyawan ekspatriat: 1. Mendapat mengontrol dan mengkoordinasi fasilitas perusahaan. Yang kedua, memberikan harapan tentang pengalaman internasional. Yang ketiga, untuk menjamin anak perusahaan mematuhi tujuan dan kebijakan perusahaan. Pemilihan karyawan: etnosentris manajemen, pemikiran bahwa sikap, gaya, manajemen, pengetahuan, kriteria evaluasi, dan para manajer dari negara asal lebih superior dibandingkan apa yang ditawarkan negara setempat. Kedua, geosentris manajemen, keyakinan bahwa seluruh staf manajemen harus dipindahkan berdasarkan basis global, asumsi manajer terbaik untuk posisi tertentu di mana saja. Yang ketiga, regiosentris manajemen, keyakinan bahwa manajer dari suatu kawasan dapat mengkoordinasikan operasi di kawasan tersebut dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, polisentris manajemen, bahwa hanya para manajer negara setempatlah yang dapat benar-benar memahami budaya dan perilaku setempat. Penugasan internasional: yang pertama, mengisi posisi, yaitu organisasi memiliki kebutuhan dan tergantung pada jenis posisi dan levelnya terlihat baik akan mempekerjakan seseorang secara lokal atau mentransfer kandidat yang sesuai. Yang kedua, pengembangan manajemen. Staf dipindahkan ke bagian lain dari organisasi untuk pelatihan dan tujuan pengembangan untuk membantu dalam pengembangan nilai-nilai perusahaan umum. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Tujuan yang lebih strategis dari operasi itu perlu untuk transfer pengetahuan, kompetensi, prosedur, dan praktik ke dalam berbagai lokasi untuk memanfaatkan peluang besar global. Jenis penugasan internasional: yang pertama, jangka pendek untuk 3 bulan. Yang kedua, diperpanjang sampai 1 tahun. Yang ketiga, jangka panjang 1-5 tahun. Dari presentasi saya, sekian dan terima kasih.